Ada apa ini? Kok paman-paman damkar pada buru-buru ya? Kak Editor, boleh dicek penyebabnya dong. Loh, itu apa ya? Sepertinya nggak asing deh. Itu kan sarangnya tawon Vespa. Kalau sarangnya berada di pemukiman penduduk seperti ini sih, bahaya banget buat warga sekitar. Duh, Hatan harus bagaimana ini? Dinas Kebakaran Provinsi Kota Bandung, selamat pagi. Ini Damkar Bandung. Saya mau minta tolong. Ini di rumah saya ada sarang tawon gede banget. Bisa minta bantuan untuk penanganannya? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Oh iya, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung siap melayani warganya 24 jam non-stop loh. Bahkan di setiap layanan tidak dikenakan biaya sama sekali, alias gratis. Kermaks untuk para petugas ini, keren maksimal. Untuk mengevakuasi sarang tawon dibutuhkan banyak peralatan, seperti tangga, baju alat pelindung diri atau APD, karung, dan lainnya. Komandan Regu akan survei keberadaan sarang tawon terlebih dahulu nih. Baru deh mereka menyusun strategi. Karena kalau salah strategi, bisa berakibat fatal bagi para petugas ini, teman. Tawon Vespa tak pernah tebang pilih siapa korbannya. Siapapun yang mendekati sarangnya, pasti akan diserang tanpa ampun. Oleh karena itulah, para petugas menggunakan baju APD khusus agar tidak terkena sengat tawon. Duh, Hatan deg-degan nih. Teman, sebenarnya habitat tawon Vespa berada di daerah hutan dataran rendah. Namun saat ini hutan semakin berkurang karena imbas dari pembangunan. Apalagi sekarang adalah musim penghujan, musim berkembang biaknya sobat-sobat si tawon Vespa. Akibatnya, mereka membuat sarang di atap rumah warga. Selain itu, juga karena melimpahnya sumber makanan si tawon, berupa sampah sisa makanan warga. Sobat Totan ini sangat sensitif terhadap gerakan loh. Mereka juga lebih agresif ketika siang hari. Oleh karena itulah, para petugas ini melakukan evakuasi dengan sangat hati-hati. Loh, Paman kenapa? Kok malah mundur perlahan sih? Jangan-jangan ada yang tidak beres nih. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya teman. Benar saja kan dugaan Otan. Ternyata ada tawon yang masuk ke dalam celana Paman ini. Jadi gimana dong ini? Menjadi petugas evakuasi sarang tawon bukan berarti bebas dari sengatan, teman. Tawon Vespa afinis bukanlah lebah madu, melainkan tawon predator. Tawon ini bisa memasukkan racunnya ke dalam tubuh manusia. Sengatan satu ekor tawon bisa bikin kulit manusia bengkak-bengkak. Ih, takut. Seperti yang menimpa si pemilik rumah. Tawon sukses menyengat kakinya. Sudah 2 hari berlalu, tapi bengkaknya masih terlihat, teman. Nah, kalau manusia disengat oleh banyak tawon, akibatnya lebih gawat lagi. Bisa bikin hiperalergi, yang akhirnya merusak organ tubuh hanya dalam hitungan hari. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan pasukan tawon, akhirnya proses evakuasi selesai juga, teman. Tapi para petugas harus tetap berhati-hati, karena masih banyak tawon yang berkeliaran, karena bingung mencari sarangnya. Hal ini wajar, karena evakuasi sarang tawon ini dilakukan siang hari. Waktunya si tawon kembali ke sarang selesai mencari makan. Tapi tenang, perlahan kawanan tawon tersebut akan hilang dengan sendirinya kok. Komandan, bagaimana penanganan sarang tawon kali ini? Apakah ada petugas yang terluka?
Alhamdulillah penanganan sudah selesai dan dinyatakan aman semuanya. Walaupun tadi ada yang masuk ke celana anggota, tapi aman, tidak ada satu sengat satupun. Kenapa? Halo, ini pemadam kebakaran Kota Bandung. Dengan sigap, para petugas damkar ini langsung menuju TKP, teman. Tidak ada kata lelah dalam kamus mereka. Keselamatan warga adalah yang utama. Di dalam mobil, biasanya mereka sudah menyiapkan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan. Sehingga jika ada kejadian mendadak seperti ini, bisa langsung diatasi dengan cepat. Keren maksimal, Paman! Di bawah komando Komandan Regu, para petugas langsung menyisir di beberapa tempat. Laporan tentang keberadaan ular di dalam rumah akhir-akhir ini memang sering terjadi, teman. Terlebih munculnya anak ular di pemukiman. Lihat, teman, salah satu petugas berhasil mendeteksi keberadaan si ular. Karena posisinya yang cukup sulit, mereka menggunakan kamera kecil yang dihubungkan ke smartphone agar terlihat lebih jelas. Paman, hati-hati ya, Otan cuma bisa bantu doa. Syukurlah si ular akhirnya berhasil diamankan oleh para petugas, teman. Ular yang masuk ke dalam rumah kali ini adalah ular koros. Walaupun tidak punya bisa, tetap saja ular ini bisa membahayakan bagi manusia. Sobat Otan ini juga bisa sangat agresif jika merasa terganggu. Waduh, ternyata ada satu ular lagi yang sedang berkeliaran di halaman belakang rumah, teman. Semak-semak juga lokasi favorit ular untuk bersarang. Lokasinya yang hangat, lembab, dan minim cahaya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Sebenarnya keberadaan ular di dalam rumah bisa terjadi karena habitatnya yang sudah mulai tergusur oleh pembangunan. Selain itu, ketersediaan faktor makanan di alam yang mulai berkurang mendesak mereka masuk ke pemukiman warga. Syukurlah satu ular lagi berhasil dievakuasi oleh para petugas. Jika sudah ditemukan ular lebih dari satu di dalam rumah, biasanya para petugas akan mengecek kembali secara keseluruhan. Nih, satu lagi tempat yang menjadi favorit bagi ular, yaitu saluran air. Saluran air ini juga dicurigai sebagai jalan masuk ular ke dalam rumah. Oleh karena itu penting banget menutup saluran air di rumah dengan benar. Teman, selalu berhati-hati terhadap ular jenis apapun ya. Minta bantuan orang yang tepat untuk mengevakuasi ular. Salah satunya ya paman-paman dari dinas kebakaran ini. Tujuannya agar tidak ada yang terluka, baik dari warga maupun si ular itu sendiri. By the way, bravo petugas dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Otan bangga sama kalian. Setiap kasus membutuhkan peralatannya sendiri sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kasus ayam masuk sumur ini membutuhkan peralatan yang cukup banyak, teman. Salah satunya tripod sebagai pegangan untuk petugas yang akan turun ke dalam sumur. Petugas juga harus membuat lintasan dengan ikatan tali yang kuat. Setelah Komandan Regu memastikan peralatan keamanan sudah terpasang dengan baik, barulah satu petugas turun ke dalam sumur. Pada sumur yang dalam, terdapat gas karbon monoksida yang sangat berbahaya. Menghirup gas ini dalam waktu lama bisa menyebabkan kematian. Duh, serem banget.
Teknik penyelamatan ke dalam sumur ini biasa disebut vertical rescue, teman. Oh iya, pada dasarnya ayam tidak bisa berenang seperti bebek. Walah, Otan kira lagi cari apa, Kak? Ini si sobat kental Otan. Gak usah heran, kepiting bakau memang terkenal dengan teknik melarikan dirinya yang cepat, teman. Lihat saja tuh, Kak Livi sampai kesulitan. Apalagi harus berlari di lumpur seperti ini ya, Kak. Hore, akhirnya kita berhasil dapat satu. Ayo cari lagi, Kak. Sebagai salah satu fauna penghuni hutan bakau, sobat hutan ini mampu menjaga keseimbangan ekosistem di hutan bakau atau mangrove loh. Daun yang mereka makan dan dikeluarkan dalam bentuk feses akan cepat terurai dibanding dengan daun yang tidak dimakan. Ini menyebabkan siklus energi berjalan cepat di hutan bakau. Kebiasaan mereka menggali lubang selain untuk tempat berlindung ternyata bisa membantu terjadinya pertukaran udara di tanah mangrove. Cakep! Yuhu! Setelah kotor-kotoran di hutan bakau, sekarang Otan dan Kak Gibi mau ketemu Chef Anton dari Kopi Klotok Menoreh nih. Chef Anton terkenal jago dalam mengolah kepiting loh. Ampun Bang Jago! Kali ini Kak Gibi dan Chef Anton mau masak kepiting saus rasa manis. Semua bahan sudah siap nih. Untuk kepitingnya pilih yang berukuran besar dan segar ya. Setelah itu kita buka. Kepiting segar tandanya tidak bau, teman. Lalu bersihkan, jangan sampai ada lumpur yang tertinggal. Biasanya Keluarkan juga isi perut kepiting. Ada tips dasar mengolah kepiting yang harus teman-teman tahu, yakni jangan memasak kepiting terlalu lama, karena daging kepiting bisa keras dan cita rasanya jadi hilang. sit. Dan Ini berlaku juga untuk udang dan cumi ya. kalau aduknya cuma cukup gini aja. Nah, Kalau untuk mengurangi bau amis pada kepiting banyak caranya. Salah satunya dengan diberi lada dan garam. masuk itu bisa. Kak Gibi sudah cocok jadi asisten chef nih. Saus asam manis memang juara banget deh untuk makanan laut. Paduan saus tomat, potongan paprika, nanas dan timun benar-benar bikin lidah bergoyang. Sedap! Terakhir, tambahkan tepung maizena supaya sausnya mengental. Wih, menggiurkan banget sih ini kalau dari tampilannya. Nggak pakai lama, langsung sikat kepitingnya yuk. Asam pedas dan manis dalam olahan kepiting ini memang tidak ada duanya, teman. Otan kasih tahu ya, 58% daging kepiting itu berada di bagian tubuh, sementara sisanya terdapat di bagian capit. Jadi sekarang udah tahu kan harus pilih yang mana? Biasanya kalau sudah selesai makan kepiting, rasa bersalah pun muncul. Apalagi kalau bukan karena takut kolesterolnya naik. Padahal dibanding udang, kolesterol kepiting jauh lebih sedikit. Makanya mengonsumsi kepiting relatif lebih aman, tanpa perlu khawatir kolesterol naik. Untuk batasan yang dianjurkan, dalam seminggu cukup mengonsumsi daging kepiting sebanyak 200 gram, teman. Jenis kepiting ini banyak ditemukan di wilayah pesisir pantai Asia, Australia, dan Afrika. Pada kondisi lingkungan yang ideal, kepiting ini dapat bertahan hidup hingga 4 tahun.
Tak hanya daging kepiting saja yang bermanfaat loh teman, cangkang kepitingnya pun bisa kita manfaatkan. Selama ini kan cuma dibuang jadi limbah di restoran seafood. Nah, di tangan dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Paman Roni Martin, limbah cangkang kepiting bisa disulap menjadi pengawet makanan. Nah, limbah cangkang kepiting ini sebelumnya sudah diolah dulu menjadi bubuk. Cara bikinnya, cukup campur air dengan bubuk cangkang kepiting. Setelah itu, tambahkan bahan lain. Lalu aduk hingga merata. Terakhir, cairan pengawet dari limbah kepiting ini sudah siap untuk dipasarkan teman. Cakep! Sebagai pengawet alami, cairan nanokitosan dari limbah kepiting ini sudah teruji aman digunakan pada beragam jenis makanan dan minuman. Salah satunya sirup kemasan ini. Yuk teman-teman, lihat proses produksi sirup yang menggunakan bahan pengawet alami ini. Pertama, potong-potong rempah. Kemudian panaskan air sebagai bahan dasar pembuatan sirup. Masukkan gula pasir sesuai takaran. Setelah tercampur, masukkan pengawet alami berbahan cangkang kepiting. Selanjutnya, masukkan rempahnya. Aduk sampai merata, lalu tunggu sampai siap dikemas. Untuk penyajiannya tidak ada yang berbeda dengan sirup pada umumnya teman. Warnanya pun sama, tidak ada yang berubah ketika dicampurkan dengan air es. Untuk rasanya, pengawet alami ini tidak mengubah rasa sirup. Tetap nikmat dan segar kok untuk dikonsumsi dalam kondisi apapun, apalagi dalam cuaca terik. Subhanallah. Terima kasih. Jalak. Tuh. Kelihatan? Kita dituntun. Sama Jalak penghuni lawu. Kalian sudah lihat video viral ini? Tampak Sobat Totan si burung jalak menuntun kedua pendaki gunung yang tersesat. Peristiwa ini direkam tahun 2019 lalu di Gunung Lawu teman. Saat itu, Kak Soleh beserta rekannya tertinggal oleh rombongan pendaki lainnya. Mereka kebingungan memilih jalan bercabang untuk mencapai puncak Gunung Lawu. Awalnya Kak Soleh tidak sadar kalau ada burung jalak yang mendekat. Dan ternyata, Sobat Totan ini terus berada di depan Kak Soleh dan rekannya, seakan menuntun sampai ke puncak Gunung Lawu. Kalau diperhatikan, sang burung menuntun dengan cara tak biasa. Bukan terbang, tapi melompat kecil seperti ini. Uniknya, beberapa kali Kak Soleh dan rekannya berhenti untuk istirahat, si burung jalak juga ikut berhenti teman. Baik banget sih kamu Sob. Di balik kisah ini, ternyata ada cerita rakyat yang dipercaya bertahun-tahun oleh para pendaki Gunung Lawu, yaitu burung jalak ini akan muncul dan menolong para pendaki yang tersesat. Di luar cerita rakyat tersebut, burung jalak lawu atau disebut juga burung jalak gading memang dikenal sebagai hewan endemik Gunung Lawu, yang artinya ia hanya bisa ditemui di Gunung Lawu. Ciri khas Sobat Totan ini punya tubuh berwarna hitam kecoklatan dengan paruh dan kaki berwarna kuning. Nah, kalau ngomongin burung jalak, teman-teman pasti teringat sama persahabatan jalak dan kerbau ya. Sampai Sobat Totan ini dipanggil jalak kerbau atau jalak kebo. Teman, jalak punya paruh yang kuat, tajam dan berbentuk lurus. Jadi, sangat pas untuk mencari kutu yang menempel di badan kerbau. Dengan begitu, badan kerbau terhindar dari kutu dan jalak dapat makanan gratis. Hubungan baik burung jalak kerbau ternyata nggak cuma sama sesama hewan. Sama manusia juga dia baik dan bisa bonding loh. Ini contohnya, si Black. Ia sudah dipelihara oleh paman sejak bayi loh. Selain bonding dengan si paman, si Black juga sangat dekat dengan anggota keluarga yang lain. Kenalkan teman, ini Kak Sheila dan si imut Erlita. Si Black juga sering menemani Erlita kalau lagi belajar.
Hah? Sob, kok naik-naik ke atas kepala sih? Gak sopan tahu.